Baik, hadirin, kita memasuki segmen ketiga, yaitu pertanyaan seputar organisasi. Ini saya pilih secara acak. Bagaimana pendapat Anda tentang ketua dan wakil ketua BEM harus mengutamakan kemauan anggotanya dalam penempatan bidang tugas? Kesempatan pertama akan saya berikan kepada paslon nomor urut 2, dilanjutkan paslon berikutnya. Kepada paslon nomor urut 2, waktu 2 menit dihitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Jadi kita sebagai mahasiswa itu nggak boleh mengutamakan keegoisan. Dihalah dalam penempatan tugas, kan tentang ketua yang harus mengutamakan kemauan anggotanya dalam penempatan tugas. Ketua dan wakil ketua itu tidak harus mengikuti keegoisan anggotanya. Karena keegoisan itu hanya milik orang anak SD. Kita mahasiswa harus bisa bersikap yang puyeng lagi. Nita tambah dan Nita. Yang dimaksud itu kan di sini wakil dan ketua harus mengutamakan kemauan anggotanya. Jadi gini, si wakil sama si ketua ini nggak boleh egois karena pekerjaan yang dimulai dari diri sendiri itu akan menghasilkan hasil yang lebih totalitas gitu, lebih banyak lagi, lebih ikhlas gitu, lebih bagus daripada pekerjaan yang akan dipaksakan. Karena satu bidang, kalau misalnya seseorang ini sulit gitu untuk menerima sesuatu, misalnya saja saya memberikan tugas kepada anggota saya, oh dia harus jadi humas gitu. Sedangkan itu bukan passionnya dia. Nah, si humas ini akan bekerja dengan tidak ikhlas. Sedangkan kalau misalnya saya membebaskan anggota saya untuk memilih bidang mana mereka mau bertugas, maka pekerjaannya itu akan terasa ringan dan ikhlas. Dan kemudian hasilnya pun akan lebih baik dari sebelumnya. Itu, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Paslon nomor urut 2. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 3. Waktu 2 menit dihitung ketika Anda mulai berbicara. Dipersilahkan. Baik, kepada paslon nomor urut 3. Dipersilahkan. Oke. Masalah mengutamakan kemauan anggota dalam penempatan bidang. Saya setuju sih, kami setuju dengan pendapat dari paslon nomor urut 2, kalau mengutamakan kemauan anggota itu bisa menghasilkan pekerjaan yang lebih ikhlas dan lebih totalitas juga dari anggotanya jika mereka ditempatkan di bidang sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan passion mereka. Namun, kami berpendapat bahwa dalam hal ini, ketua dan wakil ketua BEM juga harus bisa bijaksana dalam melihat kondisi anggotanya, harus bisa paham dengan kondisi anggotanya. Apakah memang betul kemauan anggotanya itu sesuai dengan keahlian atau kapasitas yang dimiliki oleh anggota tersebut. Selain itu juga, ketua dan wakil ketua harus bisa menyesuaikan kebutuhan formasi bidang yang bersangkutan. Jika nantinya adanya banyak minat ke bidang kerohanian, kita nggak bisa dong hanya memfokuskan orang-orang untuk masuk di bidang kerohanian itu aja. Sementara bidang yang lain secara formasi kurang anggotanya. Itu juga harus disikapi secara bijak. Dan juga yang pastinya visi misi dan proker juga harus dijadikan sebagai acuan dalam menentukan anggota-anggota ini sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Jadi selain mengutamakan
kemauan anggota, kita harus bisa menyesuaikan kebutuhan informasi bidangnya dan juga visi misi apa yang ingin dicapai, proker apa yang ingin dijalankan. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, waktu masih tersisa 15 detik, apakah mau ditambahkan? Ya, sudah Kak, cukup. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada saudari Hanifah dari paslon nomor urut 3. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 1, waktu 2 menit dengan pertanyaan yang sama, dihitung ketika Anda mulai berbicara. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada yang telah memberikan kesempatan. Mungkin saya mau coba dari paslon 1, kami dari paslon 1, bahwasanya bagaimana gitu cara kita menentukan tugas si anggota kita itu sendiri, gimana caranya kita dalam menempatkannya sesuai gitu kan. Setiap anggota itu punya skillnya masing-masing, punya nggak jauh beda gitu ya, punya bakatnya masing-masing, skill masing-masing, dan passion masing-masing juga. Dan mungkin hampir sama sih dari paslon 2 dan 3, bahwasanya tapi di sini kita apabila kita dijadikan seorang pemimpin yang tentunya bisa yang menentukan segala arah gitu ya, dimulai dari pemimpin itu sendiri. Jadi si pemimpin itu tuh bisa memanajemen si anggota-anggotanya, jadi nggak egois juga, tapi dia tetap bisa memanajemen si anggotanya. Bagaimana anggota yang A apa dia pas gitu di posisi yang A juga, atau yang B, atau yang C gitu. Jadi mungkin di manajemen sama kita dengan bijak, dengan baik juga, karena kan nggak semua bidang itu pasti hanya satu divisi atau 2 divisi saja, namun banyak divisi. Nah, divisi yang banyak itulah harus kita kelola gitu, harus kita manajemen juga, bagaimana cara kita memanajemennya agar semua anggota itu bisa ikhlas gitu, bisa sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan fashion dia, tapi dia tetap bisa berjalan ke depan bersama gitu, nggak ada gontok-gontokan atau sebagainya. Mungkin boleh dilanjut ditambah atau oleh saudari Azmi. Baik, waktu habis, mohon maaf. Ya, selanjutnya seperti biasa, setiap paslon diperkenankan untuk menyanggah dan menanggapi jawaban dari paslon lain jika memang ada sanggahan atau tanggapan. Waktunya 2 menit terhitung ketika mulai menanggapi. Silakan kepada paslon 2 jika ada sanggahan dan juga tanggapan kepada paslon lain. Paslon lain, mohon maaf. Tidak ada? Baik, sudah cukup. Dari paslon nomor urut 3, bagaimana? Cek apakah Iya. Kedengeran Kak suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tadi aku mau menanggapi juga. Tadi aku sempat dengar dari Kavi bahwasannya kalau dari Kavi dan Nita tuh kayak tidak ada kesinkronan dalam menjawabnya. Karena yang pertama, Kavi itu membilangnya bahwasannya tidak boleh mengutamakan kemauan. Karena kalau misal kemauan tuh kayak adanya keegoisan, dan kita masih ada yang namanya kita kan sudah bukan anak SD lagi kalau nggak salah dengar. Kalau itu bahwasannya kita nggak boleh mengutamakan kemauan biar nggak egois kayak gitu. Tapi dari saudari Nita malah menyetujui apa yang di 1 dan 3 bilang seperti itu. Dari yang lain manajemennya sama, hampir sama semuanya, cuma hanya di satu ini aja dari Kavi dan Nita ada perbedaan ini. Jadi itu aja cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu untuk paslon nomor 3. Apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup, Kak. Cukup, baik. Terima kasih. Silahkan paslon nomor urut 1 untuk menyanggah dan menanggapi. Ya, untuk saudari Azmi,
Nah, oke. Jadi, saudara, nah, terima kasih kepada moderasi. Maaf, maaf. Oh, tadi belum nyala ya? Oke. Saya setuju dengan seluruh pendapat teman-teman paslon dari saudara Rita, saudara Hanifah, saudari Imam. Oke. Itu kita bagaimana bisa memetakan keinginan dari anggota pengurus di mana bidang-bidang yang mereka inginkan. Nah, saya nanti kan dibahas lagi tanggapannya ya. Saya ingin menanyakan kira-kira dari masing-masing teman-teman paslon itu menit kan? Nah, gimana caranya bisa mengetahui apa yang diinginkan dari teman-teman anggota nantinya dan bagaimana cara pemetaannya, apakah harus ada psikotes segala atau bagaimana supaya bisa mengetahui passion atau keinginan dari masing-masing anggota. Terima kasih. Lanjut Kak Tete, ada yang ingin ditanggapi? Ya, silahkan. Waktunya masih ada ya, Kak. Oke, mungkin hanya menambahkan. Jadi kalau misalkan yang tadi yang Saudari Azmi katakan itu kan sebuah pertanyaan untuk semua paslon ya. Nah, untuk misalkan di sini tadi kan pasti dari semua paslon itu rata-rata. Maaf. Ya, terima kasih atas jawaban dan juga tanggapannya kepada seluruh paslon nomor urut 1, 2, dan 3.